Saudara Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin mengaku tidak mempermasalahkan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama masih dalam koridor memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ma'ruf Amin mengatakan sejak awal kemerdekaan Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, salah satunya lewat mekanisme solusi dua negara. Ia menambahkan pemerintah memastikan forum ini sejalan dengan prinsip Indonesia. Ya, yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya two-state solution. Sementara itu saudara, jumlah korban meninggal dunia di jalur Gaza mencapai 72.051 orang sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Pihak berwenang melaporkan 2 jenazah dan juga 15 orang terluka dibawa ke rumah sakit Gaza selama 24 jam terakhir. Sejak gencatan senjata di Gaza berlaku pada Oktober lalu, 591 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.500 lainnya luka-luka. Saudara, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrikus W.A. Maklarimbun membenarkan terjadinya penembakan terhadap warga sipil oleh oknum anggota Polri di distrik Heram. Korban kini menjalani perawatan medis akibat luka tembak di lengan kanan. Insiden penembakan bermula saat pelaku memasuki rumah korban secara paksa dan menodongkan senjata api kepada istri korban. Korban yang datang berusaha mengamankan situasi, namun keduanya terlibat kontak fisik yang berujung pada penembakan yang menyebabkan korban mengalami luka tembak. Usai melakukan penembakan, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di sebuah rumah kos di sekitar lokasi. Namun keberadaan pelaku diketahui warga sekitar sehingga pelaku diamuk warga. Kapolresta mengatakan pelaku penembakan sudah ditangkap dan diserahkan kepada Propam Polda Papua untuk penanganan lebih lanjut. Kami menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak mencerminkan sikap dan nilai-nilai institusi Polri. Yang bersangkutan telah diamankan termasuk barang bukti berupa senjata api dan amunisi. Serta telah diserahkan kepada Propam Polda Papua untuk penanganan lebih lanjut. Kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Fredrikus W.A. Maklarimbun dalam rilis yang diterima Kompas TV. Saudara, Polres Cimahi menangkap 2 orang pelaku pembunuhan seorang pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di kawasan bekas objek wisata Kampung Gajah. Salah satu tersangka tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Tersangka berinisial YA 16 tahun dan juga AP 17 tahun ditangkap unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi di kediamannya ataupun di rumahnya di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat setelah sebelumnya sempat kabur ke Tasikmalaya. Usai ditangkap, kedua pelaku yang masih berstatus pelajar ini langsung digelandang ke Polres Cimahi, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pisau dan yang diduga digunakan pelaku dan juga motor pelaku. Kapolres Cimahi menyatakan motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati dan dendam karena korban memutuskan hubungan pertemanan dengan pelaku. Pelaku sempat menguasai ponsel korban untuk membangun alibi seolah-olah korban masih hidup atau diculik. Ya,
tetap sering bertemu, walaupun jaraknya jauh, tetap bertemu. Sampai akhirnya pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke Garut dengan memang niat untuk menghabisi korban. Sebelumnya, saudara, jasad korban ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang konten kreator yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya dengan konten horor di lokasi terbengkalai tersebut pada Jumat malam 13 Februari 2026. Atas temuan jenazah di Kampung Gajah, Bandung Barat ini, polisi akhirnya melakukan pengusutan kasus tersebut. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Stand Up Komedi Indonesia kembali hadir mencari komika juara selanjutnya. Setelah melewati 3 kota, pre-show Suci 12 akan digelar di Jakarta. Dewan juri akan memilih para finalis Suci 12 dari 27 komika yang lolos babak audisi bersama 2.400 peserta online dan offline. Pre-show Suci 12 akan berlangsung di Menara Kompas, Jakarta Pusat. Usai absen sebagai Dewan Juri, Indro Warkop kembali dengan gaya khas kompor meleduknya di Suci 12 bersama Abdel Akhrian, Raditya Dika, serta Nirina Zubir. Sebelumnya, Suci 12 sudah menjaring kandidat komedian berbakat di 4 kota lainnya, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Suci musim 12 dimulai Maret 2026. Direktur Utama Kompas TV, Rosiana Silalahi, mengungkapkan kebanggaan karena Stand Up Komedi Indonesia berjalan hingga ke-12 kalinya di Kompas TV. Program yang melahirkan komika bertalenta, bukan hanya stand up tapi merambah ke industri hiburan lainnya seperti film. Dan juga kita sudah kehadiran mereka main film, mereka podcaster, mereka influencer, dan yang tidak kalah penting dan sangat membanggakan, alumni Suci Kompas TV itu bahkan bisa menjadi sutradara, penulis film, produser film. Artinya Suci membuka jalan bagi mereka untuk menjadi faktor yang sangat dominan di dunia hiburan. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! penurunan tanah kembali mengintai Jakarta Utara. Fenomena tahunan ini jadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Ahli memperkirakan sebagian besar Jakarta Utara